ketemu lagi dengan saya Patricia Henderina Parera pada pembelajaran dasar-dasar program keahlian untuk kelas 10 perhotelan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang personal hygiene. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya tentang materi hari ini, silakan langsung ajukan pertanyaan pada kolom komentar ya. Selamat mengikuti pembelajaran. Personal hygiene. Mengapa penting untuk kita membahas tentang personal hygiene? Dalam materi ini, kita akan membahas tentang definisi kebersihan diri atau personal hygiene. Lalu macam-macam personal hygiene, faktor yang mempengaruhi personal hygiene, dan prinsip personal hygiene. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita lihat gambar di sebelah adalah gambar kuku. Nah, kalau ibu memperlihatkan gambar kuku, artinya apa? Artinya kita akan membahas tentang pentingnya membersihkan atau merawat kuku kita. Bagaimana cara merawatnya? Kita lihat. Untuk kuku harus kita potong secara rutin. Tujuannya apa? Ini adalah hal yang harus kita lakukan untuk membersihkan salah satu anggota tubuh kita, yaitu jari-jari tangan ataupun kaki. Nah, jari-jari tangan ataupun kaki tempat tumbuhnya kuku yang berguna untuk memperkuat ujung-ujung jari. Namun, jika sudah terlalu panjang akan mudah kotor dan sebagai sarang dari kuman penyakit. Kemudian kita mulai dengan definisi dari kebersihan diri atau biasa disebut dengan personal hygiene. Yang harus kalian ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan personal hygiene atau kebersihan diri? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Kalau kalian ingin memberikan tanggapan kalian, silahkan cek di kolom komentar ya. Nah, kita lihat kebersihan diri adalah upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesehatan fisik. Nah, tujuan personal hygiene adalah untuk memelihara kebersihan diri, menciptakan keindahan, serta meningkatkan derajat individu sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri ataupun orang lain. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah rangkaian daripada personal hygiene. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, di sini ada orang yang sedang cuci tangan, ada yang lagi membilas tangan, ada lagi yang sedang melap, kemudian sikat gigi, mandi, kemudian sisir rambut. Nah, kalau kalian ingin tahu, coba amati gambar di bawah ini, lalu kalian diskusikan dengan teman kalian. Menurut kalian, apa pendapat kalian tentang pelaksanaan hygiene pada gambar tersebut? Nah, ini bisa kalian jawab juga pada kolom komentar ya. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam personal hygiene. Personal hygiene merupakan salah satu tindakan keperawatan yang dasar dan rutin dilakukan oleh perawat setiap hari di rumah sakit. Nah, tindakannya seperti apa? Yang pertama, perawatan kulit kepala dan rambut secara merata untuk seluruh tubuh. Lalu ada perawatan hidung, perawatan telinga, perawatan mata, perawatan gigi dan mulut, perawatan kuku tangan dan kaki, serta perawatan tubuh. Faktor yang mempengaruhinya apa saja? Yang pertama, budaya. Nah, sejumlah mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa saat individu sakit, ia tidak boleh dimandikan karena dapat memperparah penyakitnya. Kemudian, status sosial ekonomi. Untuk melakukan personal hygiene yang baik, dibutuhkan sarana prasarana yang memadai, seperti kamar mandi, peralatan
peralatan mandi, serta perlengkapan mandi yang cukup seperti sabun, sikat gigi, sampo, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, mengapa budaya menjadi faktor yang mempengaruhi personal hygiene? Bayangkan saja, orang zaman dulu atau beberapa mitos di beberapa daerah di Indonesia, kalau kita sakit tidak boleh mandi. Padahal tubuh kita perlu dibersihkan setiap hari. Bayangkan kalau kita sakit selama 3 hari, 4 hari kita tidak mandi, maka apa? Akan timbul penyakit yang baru. Lalu status sosial ekonomi tadi. Kalau kita lihat, kebutuhan sarana dan prasarana itu mempengaruhi. Orang yang dengan tingkat ekonominya di bawah, maka mungkin saja mereka akan menggunakan peralatan mandi, sarana prasarana untuk mandi yang sangat minim. Bahkan terkadang kita melihat ada saja yang mandinya misalnya di sungai karena belum mempunyai tempat untuk mandi. Lalu Agama mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, maka ini menjadi faktor penting untuk kita menjaga personal hygiene diri kita sendiri. Lalu tingkat pengetahuan atau perkembangan individu. Pengetahuan penting dalam meningkatkan status kesehatan individu. Kemudian kondisi sakit atau cedera akan menghambat kemampuan pada tingkat kesehatan individu. Individu makin lemah yang pada akhirnya akan jatuh sakit. Lalu kebiasaan. Ini ada kaitannya dengan kebiasaan individu dalam menggunakan produk tertentu dalam melakukan perawatan diri seperti menggunakan shower, sabun padat, sabun cair, sampo, dan lain sebagainya. Lalu cacat jasmani dan mental bawaan. Gangguan pada cacat dan gangguan mental ini dapat menghambat kemampuan individu untuk melakukan perawatan secara mandiri. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk minggu depan, Ibu akan melanjutkan materi tentang personal hygiene. Kita akan melakukan penggalian informasi tentang apa yang berkaitan dengan personal hygiene. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.